Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulsana Fenza, NIM 1215238, mahasiswa STAIM Miftahul Ulum Tanjung Pinang dari Prodi PAI Pagi semester 2. Dan terima kasih untuk Pak Fadil sudah memberikan materi ulumul hadis ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'ina wa rimudiyawaddin wa salatul wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk dosen pengampu Bapak Fadil yang saya banggakan serta teman-teman juga, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada Allah yang mana pada hari ini bisa diberi kesehatan untuk membuat video ini. Sholawat dan beriring salam pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang at-tamul walada. Pengertian at-tamul walada. At-tamul adalah mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode penerima hadis. Muhammad Ajaj Al-Khatib memberikan definisi dengan kegiatan menerima dan mendengarkan hadis. Jadi, at-tamul adalah proses menerima periwayatan sebuah hadis dari seorang guru dengan metode-metode tertentu. Al-lada adalah kegiatan periwayatan dan menyampaikan hadis. Menyampaikan atau periwayatan hadis kepada orang lain. Jadi al-lada adalah proses menyampaikan dan meriwayatkan hadis. As-sama mempunyai arti mendengarkan. Maksudnya itu seorang rawi mendengarkan sendiri lafal syaqih saat syaqih membaca atau membuat hadis bersama sanadnya. Mendengarkan lafal dari seorang dengan cara melalui tatapan muka secara langsung atau mendengarkan dari belakang takbir. Asal suara tersebut itu sudah dikenalinya dan diyakininya bahwa orang yang berbicara itu adalah gurunya. Jadi asama mempunyai arti mendengarkan. Maksudnya yaitu seorang rawi mendengarkan sendiri lafal syaqih saat syaqih membaca atau menyebut hadis bersama sanadnya. Al-ardu itu disebut juga sebagai al-qiraah yang membaca. Maksudnya itu adalah seorang membaca suatu hadis kepada gurunya baik halan maupun lisan yang ada padanya, baik dirinya sendiri yang membacakan ataupun orang lain juga termasuk. Para ulama sepakat cara periwayatan itu seperti yang disahkan, namun tidak banyak yang perbedaannya. Pendapatan menilai kedudukan periwayatan al-qiraah itu at-tahammul hadis. Menurut bahasanya, at-tahammul itu berasal dari masdar atau dari fi'il madhi. Tahmala yang berarti menanggung, membawa, atau biasanya diterjemahkan dengan menerima. Berarti dia itu at-tahammul hadis itu sebuah atau penanggung hadis. Sedangkan at-tahammul hadis yang menurut istilahnya bagaimana dia itu tertulis dalam kitab Taisir Mustalah Hadis yang dengan artinya menerima hadis dan mengambilnya dari para syekh dan atau guru. Ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan at-tahammul itu berarti mengambil atau menerima hadis dari seorang guru dengan salah satu tertentu. Syarat-syarat at-tahammul walada hadis, syarat-syaratnya itu
karena tidak semua orang bisa menyampaikan hadis kepada orang lain, namun hal ini menjadi prioritas ulama hadis. Usul dan fikih memiliki kesamaan pandangan dalam memberikan syarat-syarat dan kriterianya bagi pewarta hadis, yang diantaranya adalah satu, ketahanan ingatan informasi atau disebut delabitur rawi. Yang kedua itu integritas keagamaannya itu yang kemudian melahirkan menjadi kredibilitas atau disebut dengan tiskoturawi. Yang ketiga itu mengetahui maksud kata-kata yang ada dalam hadis. Seperti itu yang apabila menjadi segi hadis saja bil makna. Yang keempat itu sifat adil yang dibicarakan dalam hubungan dengan periwayatan hadis. Yang dimaksud adalah suatu karakter yang terdapat dalam diri seseorang atau mendorong pada hal-hal yang positif. Metode penerimaan hadis penyampaian asima atau mendengarkan, yaitu seorang guru membaca hadis yang baik dari hafalannya ataupun kitab, sedang hadirin pendengarnya yang baik majelis itu untuk imla ataupun yang lain. Ijaz atau rekomendasi, yaitu seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis dan kitab kepada seseorang orang yang tertentu, seperti atau sekalipun seorang murid dan yang membacakan kepada gurunya yang tidak mendengar bacaan gurunya. Al-Munawarah, maksud seseorang ahli hadis memberikan sebuah kisah pada asli yang dia berikan itu pada muridnya tersebut dan sudah dikoreksinya secara riwayatkan gitu. Alam asyafih, yang maksudnya itu syekh itu memberitahukan pada muridnya bahwa hadis tersebut atau kitab tertentu bagian dari riwayat miliknya dan mengambil dari seseorang gitu. Akhiri dari saya menjelaskan video tadi itu, semoga bermanfaat. Dengan akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.